Selanjutnya pada tahun 2016 sampai 2022 pendeta jemaat di Gemi Moria Kali, wilayah Pineleng. Dan pada 2022 sampai sekarang sebagai pendeta jemaat di Gemi Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara. Sebelumnya juga pendeta adalah penulis renungan Lentera pada tahun 2010 sampai 2014. Pernah juga menjadi penulis renungan Dodoku Gemim. Pernah juga menjadi host renungan Mutiara Iman Kompas TV. Dan pernah menjadi pembawa renungan Facebook dan YouTube Multimedia Sinodo Gemim. Dan aktivitas sekarang, pendeta aktif sebagai host renungan harian di YouTube Bukit Moria Rike dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan aktif sebagai penulis renungan MTPJ di Manado Post tahun 2022 sampai sekarang, dan aktif sebagai penulis renungan Obor Pemuda Gemim dari tahun 2023 sampai sekarang. Dan dalam studi pendeta saat ini sedang menempuh pendidikan lanjut Strata 3, studi doktor teologi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon Ukit dari tahun 2022 sampai sekarang. Ya, demikian profil singkat daripada pendeta, dan mungkin sebelumnya juga bagi teman-teman yang bergabung yang memungkinkan untuk on cam, silakan. Dan untuk informasi, setelah materi nanti hanya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, setelah itu kita akan ada tanya jawab, sharing setelah materi yang akan disampaikan oleh pendeta. Saat ini karena pendeta sudah siap, saya persilakan untuk pendeta untuk membawakan materi penelan Alkitab pada malam hari ini. Izin Pak Pendeta, suaranya belum kedengaran ya. Ini dapat dengar? Oke, sudah. Cuma feedback pendeta. Kalau pendeta pakai apa mesti satu kasih matis tuh. Pakai apa? Suara. Coba tes ulang. Tes, boleh? Sudah. Sudah? Oke. Oke, terima kasih kepada Komisi Pemuda Sinodo Gemim, termasuk juga Pokja di dalamnya yang boleh memberikan kesempatan bagi saya, Pendeta Evan, untuk menjadi penuntun PA di malam ini. Saya akan berusaha berbagi pemahaman tentang MTPJ tanggal 20 Juli, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Pendeta sempat beberapa kali mengikuti PA Pemuda Gemim, walaupun tidak selalu. Jadi nanti sebentar ketika sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, ada tanya jawab. Biasa sampai jam berapa, Kang? Biasa pendeta kalau banyak pertanyaan biasa sampai jam 10. Tergantung di sisi diskusi pendeta. Tapi paling lat sih orang dari Pokja batasi sampai jam 10. No. Pernah paling lat setengah 11. Itu sih paling lama. Pendeta Pak, izin lebih dulu ke Komisi Pokja, bahwa jam setengah 10 sebentar ada rapat dengan Pokja PKB Gemim di gedung gereja sini. Jadi orang menyesuaikan, Kang, boleh, Kang? Oke. Sama Pak Pendeta. Iya. Oke, kita akan mulai. Pendeta rasa kalau membaca kitab nanti orang baca masing-masing, Kang.
berkaitan dengan Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 yang diberi tema Allah adalah pokok pujian. Baik teman-teman, sebelum langsung masuk di materi, pendeta akan menyampaikan map of thinking atau peta pemikiran yang pendeta pilih untuk model diskusi di malam hari ini. Di awal ini pendeta akan berusaha menjelaskan tentang teologi bangsa pilihan atau dalam istilah bahasa aslinya Amsegula, kemudian latar belakang konteks bangsa Israel di Mesir, kemudian peristiwa di Padang Gurun, kemudian transisi kepemimpinan, kemudian konteks perikop, kemudian ada eksegese, di dalamnya ada tafsiran, tapi juga ada sebagian analisis gramatikal bahasa asli Ibrani, kata-kata kunci yang akan disampaikan. Mungkin boleh lanjut di slide berikut, Kang Bena. Itu ada slide khusus tentang map of thinking. Jadi di sini jelas kita bisa melihat ada analisis gramatikal, dan yang terakhir kajian berdasarkan sudut pandang atau kajian reform. Ada juga yang paling terakhir yaitu pesan firman bagi kita sebagai pemuda-pemuda. Jadi kita masuk di bagian berikut, di slide berikut, berbicara tentang bangsa pilihan. Jadi konsep bangsa pilihan atau dalam bahasa Ibraninya Amsegula, ini merupakan salah satu pengajaran yang sangat penting di Perjanjian Lama. Satu pokok teologi yang bisa dikatakan sangat penting dalam Perjanjian Lama. Orang harus memahami dulu hal-hal ini karena ketika berbicara tentang bangsa Israel, termasuk juga perikop yang orang bahas di hari Minggu nanti, orang harus belajar dalam latar belakang ini. Konsep pilihan Allah atas Israel berakar pada panggilan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di mana dijelaskan bahwa Tuhan Allah berjanji menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Seorang teolog bernama Gerhard von Rath, dia menekankan bahwa pilihan Allah terhadap Abraham dan keturunannya adalah momen awal teologi pemilihan. Menurutnya, perjanjian dengan para bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub merupakan dasar historis teologis identitas Israel sebagai bangsa pilihan. Ini ada sedikit analisis gramatikal. Artinya bangsa atau umat, ini bahasa Ibraninya. Segula artinya harta, harta milik yang berharga atau kepunyaan khusus. Jadi ini orang bisa melihat ini arti dari bangsa pilihan. Kemudian di slide berikut kita boleh melihat tentang kisah bangsa Israel di Mesir, kemudian melewati Padang Gurun sampai di tanah Kanaan. Bangsa Israel sebagaimana penjelasan di Alkitab itu berada di Mesir selama 430 tahun. Itu jelas di Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Dan pada masa itu mereka berkembang menjadi bangsa yang besar namun berada dalam perbudakan di tanah Mesir. Dalam konteks penindasan ini Allah memanggil Musa untuk memimpin mereka keluar. Itu dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dalam proses-proses ini Tuhan mendatangkan 10 tulah dalam Keluaran pasal 7 sampai 12. Allah memaksa Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau dengan tanda-tanda yang ajaib atau ada mujizat dalam Keluaran 14. Ini menandai permulaan perjalanan iman bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ada beberapa peristiwa penting yang bisa kita lihat dalam latar belakang ini. Hukum Taurat diberikan di Sinai, pembuatan kemah suci, pemberontakan dan hukuman, ada air dari batu, ada mana, burung puyuh, tembok ular tembaga, kematian Musa di Gunung Nemo. Ini peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika dalam proses menuju ke tanah Kanaan, ketika melewati Padang Gurun.
Kemudian di slide berikut orang belajar tentang secara garis besar tentang konteks perikop. Dalam penjelasan ini, pendeta mencantumkan Israel berada di ambang memasuki tanah perjanjian. Generasi yang mendengarkan khotbah pengajaran ini bukanlah generasi yang keluar dari Mesir, tetapi anak-anak mereka. Itu di Ulangan 5 ayat 3, ayat pasal 8, ayat 2 sampai 5. Musa ingin membentuk mereka sebagai umat yang mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena penyertaan dan perjanjian Allah bukan semata-mata legalistik tetapi relasional. Perikop ini berada dalam khotbah Musa kepada generasi kedua yang berkemah di dataran Moab, itu di Ulangan 1 ayat 1 sampai 5, menjelang memasuki tanah perjanjian. Generasi pertama yang keluar dari Mesir telah gugur di padang gurun karena ketidaktaatan, dan kini Musa memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka. Kita masuk dalam tafsiran. Di bagian ini, pendeta berusaha menjelaskan berdasarkan ayat per ayat. Yang pertama di sini kita bisa melihat ada frase takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani Yare. Kata ini memberikan makna tentang rasa hormat yang dalam, tunduk dalam ibadah, bukan rasa takut yang destruktif. Menurut Gerhard von Rad, takut akan Tuhan adalah pusat dari kehidupan religius Israel, karena itu menyangkut pengakuan atas otoritas Allah. Kalimat pembuka yang bisa kita lihat di ayat 12, maka sekarang, hai Israel, menunjukkan transisi yang menandai perenungan dan seruan moral yang kuat. Ini dapat dikatakan merupakan puncak dari pengulangan sejarah kasih karunia Allah kepada bangsa Israel yang mengarah pada seruan etis dan respon manusia. Pendeta mengutip teolog bernama Patrick Miller. Dia menjelaskan bagian ini merupakan bentuk pertanyaan retoris yang menekankan bahwa tuntutan Allah sebenarnya bukanlah beban, tetapi respon wajar terhadap anugerahnya. Kata ma, yaitu apakah, bukan menandakan keraguan, melainkan panggilan pengabdian total. John Calvin menyebut ayat ini sebagai ringkasan dari kehendak Allah bagi umatnya. Ia menekankan bahwa Allah tidak menuntut ketaatan legalistik. Ketaatan legalistik artinya ketaatan pada hukum tanpa disertai hati yang benar. Tetapi respon yang berasal dari hati yang benar. Takut akan Tuhan bukan rasa takut seperti budak, melainkan rasa hormat yang kudus dan penuh kasih sebagai dasar relasi yang benar dengan Allah. Baginya, kasih dan ketaatan selalu merupakan buah dari anugerah pilihan. Di slide berikut orang belajar di Ulangan 10 ayat 13. Dibuka dengan kata berpegang, yaitu memakai kata lismor dari akar kata syama. Artinya menjaga, memperhatikan, menaati. Makna semantik dari kata ini sesuai dengan konteks, yaitu mengandung makna covenantal, yaitu memelihara dengan kesetiaan. Ini menunjukkan bukan hanya kepatuhan hukum secara mekanis, tapi ketaatan relasional dalam konteks perjanjian. Teolog bernama Christopher Wright, dia menekankan bahwa hukum-hukum dalam Taurat termasuk yang disebut dalam ayat ini tidak diberikan sebagai beban legalistik, melainkan ekspresi dari relasi kasih antara Allah dan umatnya. Frasa untuk kebaikanmu menjadi makna teologis yang menyatakan bahwa ketaatan bukan sekedar kewajiban, tapi cara Allah menyatakan kasih-Nya kepada umatnya. Seorang teolog juga bernama Packer dalam Knowing God atau buku Knowing God menyatakan bahwa Allah memberi hukum sebagai bagian dari anugerah pemeliharaannya. Hukum tidak bertentangan dengan kasih karunia. Sebaliknya, itu adalah bentuk pemeliharaan dan penuntun menuju hidup yang berkenan. Kemudian, mari kita masuk di ayat yang berikut.
ayat 14. Peter Craigie menyatakan bahwa frase langit yang mengatasi segala langit adalah ungkapan Ibrani untuk menyatakan atau menunjuk pada alam semesta secara keseluruhan, termasuk dimensi spiritual dan material. Ini menjadi kontras yang disengaja untuk menunjukkan betapa luar biasanya kasih Allah, karena Ia yang memiliki seluruh ciptaan tetap memilih satu bangsa yang kecil seperti Israel. Ungkapan langit di atas segala langit ini merupakan gaya bahasa pleonastik dalam Ibrani untuk menyatakan suatu penegasan kemuliaan dan kemahakuasaan yang tak terbatas. Teolog Reform John Frame dalam The Doctrine of God, dia menyatakan bahwa ayat ini menyatakan kedaulatan total Allah atas segala ciptaan yang merupakan fondasi teologi reform. Langit tertinggi adalah simbol dari supremasi dan ketidakterjangkauan yang dimiliki Allah. Namun ayat ini juga membuka misteri. Allah yang transenden ini tetap mendekat melalui perjanjian kasih kepada umatnya yang lemah. Ayat ini memberikan pengajaran bahwa Allah adalah Allah yang transenden, melampaui segalanya dan juga imanan, dapat diketahui, dekat dan mengikat perjanjian dengan umatnya. John Calvin, dia menyatakan bahwa meskipun Allah memiliki seluruh langit dan bumi, dia secara khusus memilih Israel menjadi miliknya yang istimewa. Ini menunjukkan anugerah pemilihan Allah atau divine election, sebuah tema sentral dalam teologi reform. Kemudian di slide berikut, ayat 15, pendeta mengutip juga Peter Craigie, dia menyatakan bahwa di ayat 16, orang masuk, ada kata sunatlah dalam bahasa Ibrani, umaltem. Akar kata mul artinya menyunat. Makna literal dari kata ini, kamu telah menyunat. Dalam konteks ini digunakan secara imperatif atau itu perintah. Kata ini pertama kali muncul dalam konteks sunat fisik, tetapi di sini dipakai bukan dalam arti sunat fisik, melainkan dipakai sebagai satu gaya bahasa metafora yang bisa kita baca di ayat ini. Kemudian ada kata hati, lebab, pusat dari kehendak, pemikiran, dan perasaan. Dengan demikian, kalimat ini merupakan perintah yang menyerukan pertobatan batiniah, bukan sekedar ketaatan lahiriah. Penggunaan kata sunat secara metaforis menunjukkan bahwa relasi dengan Allah bukan hanya soal ritual tetapi transformasi hati. Calvin juga menafsirkan sunat hati sebagai metafora pertobatan batiniah. Dia menjelaskan bahwa tindakan luar seperti sunat tubuh tidak ada gunanya jika hati tidak diperbarui. Hati yang tegar tengkuk hanya dapat dilembutkan oleh karya Roh Kudus. Itu pendapat dari Calvin. Kemudian di ayat 17, pendeta mengutip seorang teolog bernama Moses Winfield. Dia menyatakan bahwa ayat ini adalah contoh klasik dari teologi deuteronomis yang menekankan keagungan Allah sekaligus keadilannya yang tidak bisa disuap. Frase Allah segala Allah tidak menunjukkan politeisme, tetapi itu menekankan tentang supremasi Yahweh atas semua kuasa ilahi lainnya. Bisa dibandingkan dalam Mazmur 82 dan juga Mazmur 95 ayat 3. Christopher Wright juga menafsirkan ayat ini dalam kerangka misi etis Israel, karena Allah adalah adil, tidak memihak dan tidak bisa disuap. Maka umatnya juga harus memperlakukan orang asing, anak yatim, dan janda dengan adil, sebagaimana di ayat 18 dan 19. Ada pandangan dari teolog reform Louis Berkhof dalam buku sistematik teologi. Berkhof juga menyebut bahwa
keadilan ilahi atau justice dan juga integritas moral sebagaimana ditunjukkan dalam Ulangan 10 ayat 17 adalah bagian dari sifat moral Allah yang paling sentral. Di ayat 18 dan 19. Di situ ada beberapa poin penting yang pendeta jelaskan. Ada anak yatim dan janda. Ini dalam bahasa aslinya yatom we almana. Dua golongan ini seringkali kalau dalam perjanjian lama digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki pelindung hukum atau sosial dalam masyarakat Israel. Bisa kita lihat dalam Ulangan 24 ayat yang ke-17. Anak yatim, janda, orang asing merupakan kelompok yang rentan dan tidak memiliki perlindungan keluarga atau hak milik. Allah menyatakan dirinya sebagai pelindung dan penolong mereka. Dan bangsa Israel dipanggil untuk menjadi representasi karakter Allah melalui tindakan kasih dan keadilan terhadap kelompok-kelompok ini. Mungkin orang juga pernah baca tentang istilah imitatio Dei. Umat dipanggil untuk meniru karakter yang dimiliki oleh Allah. Sebagaimana Allah mengasihi orang asing, demikian pula umatnya harus melakukannya. Ini bukan sekedar imitasi moral, tetapi penatalayanan identitas sebagai umat yang telah mengalami belas kasihan Allah. Teolog Reform juga bernama Herman Bavinck, dia menekankan bahwa hukum Allah dalam kitab Ulangan ini mengungkapkan perintah kasih dan keadilan universal. Ini merupakan bagian dari ordo kreasionis, bahwa dalam masyarakat Allah menetapkan struktur sosial yang memprioritaskan keadilan terhadap mereka yang tidak berdaya. Ordo kreasionis ada dalam bahasa Latin berarti tatanan ciptaan atau tata tertib penciptaan. Istilah ini digunakan dalam teologi, khususnya teologi reform, untuk menggambarkan struktur dan prinsip dasar yang Allah tetapkan sejak penciptaan dunia, yang menjadi fondasi bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian di ayat yang ke-20, ini ada kata yare. Engkau harus takut. Makna takut di sini bukan sekedar rasa takut atau gentar, tetapi lebih luas. Itu penghormatan mendalam, kekaguman, dan kesetiaan kepada Allah. Dalam konteks kitab Ulangan ini, kata ini sering digunakan untuk menekankan ketaatan yang lahir dari pengenalan akan kekudusan dan otoritas Allah. Ulangan 6 ayat 2, 10 ayat 12. Ada kata engkau harus berpaut, memakai kata titbak, akar katanya dabak, artinya melekat atau berpaut, berpegang erat. Kalau rupa orang Manado, bab pegang kuat-kuat. Dari makna di sini yaitu dipakai untuk menggambarkan relasi erat dan setia dalam contohnya seperti konteks pernikahan. Dalam relasi dengan Allah, ini berarti keterikatan eksistensial yang mendalam, bukan sekedar loyalitas, tetapi kelekatan total pribadi. Dalam ayat 20 ini kita bisa melihat ada beberapa kata imperatif atau kata perintah yang ditujukan kepada umat Israel, yaitu takutlah, beribadahlah, berpautlah, dan bersumpahlah. Itu 4 kata yang penting dalam ayat 20 ini. Herman Bavinck juga dia membedakan, ini juga hal yang unik. Ada 2 jenis takut akan Tuhan yang dijelaskan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Latin. Yang bisa kita lihat di slide. Yang pertama, timor servilis, takut karena hukuman seperti budak pada tuannya. Yang kedua, timor filialis, rasa takut yang muncul dari kasih dan hormat seorang anak kepada bapaknya. Yang dimaksudkan di ayat 20 ini yaitu yang model kedua, timor filialis. Jadi Herman Bavinck dia
menekankan bahwa orang percaya dipanggil untuk memiliki hal ini, yaitu timor filialis. Inilah jenis takut yang dimaksudkan dalam ayat ini. Rasa hormat yang mendalam karena keagungan dan kekudusan Tuhan yang menghasilkan ketaatan sukarela dalam kasih perjanjian. Tafsiran yang paling terakhir ayat 21 dan 22. Di sini ada bahasa Ibrani hu tehilateka wehu eloheka, artinya dia adalah pujianmu dan dia adalah alam. Teolog Daniel Block, frasa ini menyatakan bahwa identitas dan kehormatan Israel berasal dari Allah sendiri. Ia bukan hanya objek ibadah, tapi juga sumber kebanggaan rohani bangsa Israel. Perkara-perkara yang besar dan dahsyat ini merujuk pada peristiwa-peristiwa yang orang selalu baca, Tula di Mesir, Laut Teberau, pemberian mana dan air, kehadiran yang awan dan juga yang api. Ayat ini mengingatkan pada catatan Kejadian 46 ayat 27, terlebih khusus angka 70 di sini, 70 orang ketika pergi ke Mesir karena kelaparan. Ini menggarisbawahi kerendahan awal Israel. Dalam teologi perjanjian lama, tema permulaan kecil menjadi besar bukan karena kehebatan bangsa Israel, tapi karena kasih karunia Tuhan. Frasa bintang-bintang di langit, Kekokafe Husamaim, adalah metafora janji ilahi. Dalam konteks ini, Musa sedang menekankan tentang kesetiaan Allah pada janjinya. Kemudian, status Israel sebagai umat pilihan, kewajiban Israel untuk hidup taat sebagai umat perjanjian. Masih ada lanjutan dari ayat 21 dan 22 ini tentang dua istilah doktrin penting, yaitu Providentia Dei dan juga Covenant Theology. Kalau istilah doktrin-doktrin begini, bisa bantar tanya Pak Patrick. Iya toh, bro? Jadi ini pendeta kutip dari Herman Bavinck, dia menjelaskan tentang doktrin pemeliharaan Allah. Dia menjelaskan bahwa Allah memelihara dan memenuhi janji kepada umatnya. Ayat 22 ini menunjukkan bagaimana Allah menggenapi janji perjanjian kepada Abraham yang orang baca di Kejadian 15 ayat 5. Allah setia dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Meski umatnya kecil dan lemah pada awalnya 70, ia tetap menggandakan mereka sebagai bukti pemeliharaan. Dalam kerangka kovenan teologi, penyebutan angka 70 dan pertambahan bangsa adalah bentuk ratifikasi ilahi terhadap janji yang disampaikan Tuhan Allah kepada Abraham. Kemudian juga tentang doktrin perjanjian. Frasa seperti bintang-bintang di langit jelas mengacu pada janji Allah kepada Abraham. Ini menunjukkan kesinambungan janji Allah dalam perjanjian yang disampaikan Tuhan Allah kepada Abraham. Kemudian dari Abraham, orang baca juga ke Musa dan umat Israel saat itu. Allah berelasi dengan umatnya melalui perjanjian yang bersifat kasih karunia. Dan dia setia menepatinya meski umat atau bangsa Israel tidak layak. Sebagai kalimat-kalimat penutup di akhir tafsiran ini, pendeta mengutip ada dua kalimat yang luar biasa dari John Calvin. Manusia tidak memiliki apapun dalam dirinya untuk menggerakkan Allah agar berbelas kasih, kecuali bahwa Tuhan dengan kebaikannya memilih untuk mengasihinya. Kemudian juga dari Sproul, dia mengatakan jika ada sesuatu yang baik dalam diri kita, itu bukan karena kita, tetapi karena anugerah Allah yang bekerja melalui kita. Selanjutnya secara garis besar ada pesan-pesan firman. Di sini pendeta mengangkat yang paling pertama soal jangan ada padamu Allah lain dalam bentuk apapun. Pendeta rasa ini jelas ketika Tuhan memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel,
ini menjadi salah satu dasar yang penting, itu berbicarakan tentang penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian juga jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang kedua, pentingnya takut akan Tuhan. Satu contoh praktis yang boleh orang renungkan, refleksikan, dan terapkan yaitu tentang beribadah. Yang ketiga, Tuhan penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta di sini kan bukan cuma bumi yang dimaksudkan dalam perikop ini, tetapi alam semesta. Kalau orang mungkin teman-teman pemuda dulu belajar di tata surya kan ada planet-planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Pendeta Penamale kalau jadi planet mirip Stefanus. Bo Patrick Penamale kalau jadi nama planet boleh. Tambah us jadi belakang. Atau Pena Sandi jadi Sandinus. Jadi nama planet itu Pena. Kalau berbicara tentang tata surya. Tapi ternyata ini planet-planet di tata surya kan cuma sama dengan titik, karena ada begitu banyak planet-planet yang sudah ditemukan, diberi nama, tapi masih banyak juga yang belum ditemukan menurut para ahli. Seperti itu yang pendeta pernah baca. Dan yang berikut tentang pentingnya pertobatan, berbalik 180 derajat. Dan kali ada pendeta-pendeta salah bawa khotbah, orang mesti bertobat, berbalik 360 derajat. Itu keliru. Karena kalau berbalik 360 derajat, balik ulang, ditampah. Jadi berbalik 180 derajat. Yang berikut, orang mengasihi sesama, terlebih khusus orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan yang paling terakhir, Allah adalah segalanya dalam kehidupan kita. Dan yang paling terakhir, di slide ini pendeta cantumkan referensi-referensi buku yang pendeta pakai dalam PA ini. Nanti orang baca sendiri di slide. Ada 2 slide. Oke, Jesus bless teman semua. Terima kasih. Dikembalikan kepada host Pena Sandi. Ya, oke teman-teman, demikianlah penelitian Alkitab yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Evan. Dan pada kesempatan ini diberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ada mau sharing atau memberikan tanggapan pun memberikan pertanyaan. Teman-teman boleh lewat kolom komentar, ataupun boleh mau raise hand, boleh mau sampaikan langsung terkait PA pada malam hari ini dalam ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Allah adalah pokok pujian. Ada lagi bagi teman-teman, disilakan. Kalau ada, boleh langsung raise hand. Oke, ini ada dari Pena Gary. Sebelumnya mungkin untuk kesempatan ini kita berikan tiga peserta bagi yang mau bertanya ataupun memberikan tanggapan. Ya, disilakan pada Pena Gary. Oke, terima kasih Pena Sandi. Boleh dapat dengar suara Pen? Oke, jelas. Aman-aman Pena Gary. Oke. Sebelumnya selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Pena Tua. Penjelasan Pak Pendeta sangat memberkati, sangat luar biasa pastinya. Tapi ingin bertanya untuk Pak Pendeta, dari apa yang Pak Pendeta jelaskan tadi dari awal, apalagi di bagian awal tadi, begitu jelas bahwa kekristenan adalah agama relasi atau hubungan erat dengan Allah, bukan agama legalis. Di mana takut akan Tuhan itu ternyata ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan, bukan karena takut pada hukum atau mengikuti aturan, tapi sikap hati yang belum benar begitu. Nah, tetapi
kalau untuk mengasihi Allah, kalaupun kita hanya diberikan perintah supaya mengasihi Allah, takutnya itu juga tetap jadi semangat legalisme seperti itu. Kita jadi mengasihi Allah karena mengikuti perintah seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta bagaimana seharusnya atau apa yang dapat membuat manusia betul-betul mengasihi Allah dengan sikap hati yang benar, murni, bukan semangat legalisme, tetapi memang kita takut kepada Allah karena mengasihi Dia, begitu. Bukan karena diperintahkan untuk mengasihi Dia tanpa sikap hati yang benar. Apa yang bisa membuat manusia bisa memiliki kasih yang murni itu kepada Allah? Mungkin itu Pak Pendeta, terima kasih. Semoga bisa dimengerti Pak Pendeta. Tuhan berkati. Pendeta konfirmasi kembali pertanyaan. Jadi hal apa yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita supaya orang boleh memiliki rasa takut akan Tuhan? Jadi kira-kira seperti itu, Bena. Ya, takut akan Tuhan karena betul-betul mengasihi Karena Tuhan, bukan betul-betul karena, mengasihi Tuhan, bukan karena seperti pendeta jelaskan tadi iya, legalistik. bukan karena legalistik ya. Oke, pendeta langsung jawab, Jo. Host, boleh izin? Boleh Pak Pendeta. Saya Silakan. orang Langsung. satu pertanyaan, Kang. Oke, Pak Jadi Pendeta. inilah yang pendeta jelaskan di awal tadi, bahwa rasa takut akan Tuhan yang penting untuk dipelajari di sini bukan karena ada unsur-unsur seperti legalistik, tapi ketika orang memiliki rasa takut akan Tuhan yang seperti di bagian akhir pendeta sebutkan tadi, ada kutipan dalam bahasa Latin yang disampaikan, yaitu rasa takut akan Tuhan yang benar-benar muncul dari hati, yang bukan karena orang takut karena dihukum atau dari seorang Buddha kepada Tuhan, tapi benar-benar karena kecintaan. Kalau ditanya bagaimana, tentu kalau orang benar-benar takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan yang hendak dikejarkan dalam konsep atau konteks ini, yaitu takut akan Tuhan seperti yang dijelaskan tadi, bukan karena ada unsur legalistik, tapi muncul dari hati. Inilah yang Musa ingin sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa ngoni ini harus takut akan Tuhan bukan karena takut karena ingin dihukum atau takut seterusnya. Pendeta kasih contoh seperti apa, Kang? Seperti seorang Buddha kepada Tuhan atau model-model lainnya, tapi benar-benar karena dari hati. Orang kan kalau so cinta pada Tuhan, orang akan menunjukkan sikap takut akan Tuhan karena muncul dari hati. Karena itu betapa pentingnya peran hati di sini yang akan menuntun kita supaya apa yang orang lakukan kepada Tuhan bukan karena ada unsur legalistik, tapi orang benar-benar takut akan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, benar-benar takut akan Tuhan karena kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah pendeta rasa yang ingin juga disampaikan Tuhan kepada Musa, kemudian Musa sampaikan kepada bangsa Israel ini, supaya orang takut akan Tuhan bukan karena mau dapat hukum, tapi karena dari hati mereka benar-benar takut akan Tuhan. Jawaban dari pendeta kira-kira seperti itu, Pena. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana, Pena Giri? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sangat menjawab apa yang Pak Pendeta berikan tadi, sangat menjawab dari pertanyaan. Tetapi memunculkan satu pertanyaan baru, maaf Pak Pendeta, karena apa yang Pak Pendeta jelaskan tadi bahwa betul takut akan Tuhan bukan karena takut untuk dihukum, tetapi benar-benar muncul di dalam hati yang murni. Itu menjawab pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Tetapi memberikan satu pertanyaan kembali lagi,
bagaimana hati manusia yang rusak akan dosa, Roma 3 ayat 23, Roma 10, 3 ayat 10 dan 11 itu mengatakan bahwa manusia tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak benar. Semuanya telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana sikap hati yang telah hancur karena dosa ini bisa memunculkan rasa cinta akan Allah tadi? Nah, apa yang bisa membuat manusia yang jatuh dalam dosa ini kemudian bisa memiliki hati yang murni untuk mengasihi Allah, untuk Ah, takut akan Allah, bukan karena takut untuk dihukum, tetapi murni karena mencintai Allah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kemudian, Pak Pendeta. iya, Terima iya. kasih. Oke. Jadi kalau pendeta mau jawab dikaitkan dengan konteks perikop ini, karena pendeta nak mau jawab secara umum nih pertanyaan, tapi dikaitkan dengan konteks perikop supaya orang tidak keluar dari konteks perikop ini, karena bangsa Israel ini eh, dapat dikatakan sudah melakukan dosa, seperti yang Benak sampaikan tadi. Jadi dorang perhatikan ini bagaimana bicara dorang hati ini supaya boleh mengasihi Tuhan atau takut akan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh seperti pendeta jawaban tadi. Nah, itulah yang disampaikan tadi di ayat berapa tadi kan pendeta jelaskan tentang pentingnya pertobatan. Jadi hati yang tanpa pertobatan, orang tidak akan mampu menunjukkan rasa takut akan Tuhan sebagaimana yang pendeta jelaskan tadi, rasa takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau dikaitkan dengan perikop ini, pendeta akan menjawab, jadi pentingnya pertobatan. Supaya ketika orang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka orang akan memiliki rasa atau sikap takut akan Tuhan yang benar. Begitu benar kalau menurut pendeta. Terima kasih. Ya, selanjutnya Penagiri. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Jadi memang ini akan berujung pada pertobatan. Akhirnya pada pertobatan berarti pertobatan akan mengarah kepada harus mendengarkan Injil tentang Yesus Kristus, bisa bertobat dan bisa takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Benar, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Penagiri dan kepada Pak Pendeta yang telah menjawab pertanyaan daripada Penagiri. Diberikan kesempatan juga bagi teman-teman selanjutnya yang memberikan pendapat, pandangan, pertanyaan. Boleh teman-teman langsung raise hand ataupun komentar di kolom chat. Silakan teman-teman kalau masih ada lewat materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Jadi materi disampaikan lewat slideshow. Oh ya, ini ada dari Kak Vian. Disilakan Kak Vian. Oke, Shalom, Pendeta. Ini menarik untuk yang kita melihat realita. Kalau kita sih lebih ke melihat orang unsur tema di sini Allah adalah pujian. Tapi yang menjadi pertanyaan kita di ayat 16 sebagai aktivis gereja melihat pelayanan lebih spesifik ke pelayanan pemuda, realita Pena, kalau keras sedikit suara Pena supaya saya tambah. agak pelanggang. Iya, Kalau ini boleh? boleh. Pendeta, di sini kita mau bertanya, selain kaitkan dengan orang ada Allah adalah pokok pujian, tapi kita mau kaitkan dengan pertanyaan di ayat 16 di sini, Pendeta. Sebelum itu kita melihat secara pengalaman pribadi dalam pelayanan sebagai aktivis di pelayanan pemuda. Kalau melihat pujian, terkadang realita lebih spesifik ke pemuda kalau ikut lomba FSPG. Akhirnya karena orang kutub memang dilombakan. Contoh lebih spesifik kita lebih ke contoh kasus dilombakan, orang cari juara, ketika dapat juara
orang agung-agungkan begitu pendeta. Akhirnya bukan kepujiannya itu untuk Allah karena memang dilombakan secara spesifik. Ketika dapat juara jadi masalah itu dan realitanya begitu. Contoh berpengalaman di ITP Jemaat, ujung-ujungnya ketika juara selama latihan banyak dia Jemaat datang teh, Pian. baru ya Jemaat mana kok teh? Kalvari pendeta, Kalvari Pineleng. Saya tuh lain-lain Kalau ya. nanti Yang lain-lain tahu. pada kalau memang juara, oke, angka selama 1 bulan sibuk di media sosial, sanjung-sanjung berjemaat itu ternyata tujuannya untuk kemuliaan diri sendiri pada realitanya. Karena faktanya di ibadah sedikit pendeta. Faktanya itu ya pendeta. Nah, kalau mau kaitkan dengan orang tema Allah adalah pokok pujian. Nah, di sini pendeta menarik di ayat 16 yang pendeta bilang di ayat 16 kalau kita lebih spesifik ke kata sunat hati. Di sini adalah metafora yang sangat penting dalam teologi perjanjian lama yang pendeta jelaskan tadi. Ini berkaitan dengan perjanjian Allah antara Allah dan Abraham. Di sini pendeta perlu kita mau tangkap secara spesifik penjelasan dari pendeta dari kata sunat hati ini karena penting menjadi inti dari pesan firman dari kata sunat hati, bagaimana aplikasinya untuk pemuda sekarang dan pendeta. Karena ketika orang di gereja tampil core, tampil vokal grup, orang di applause tepuk tangan ke orang yang tampil. Padahal kan orang bernyanyi itu untuk Tuhan. Pujiannya itu sebenarnya pokoknya untuk Tuhan. Nah, di sini perlu ada sunat hati kalau menurut kita secara spesifik penjelasan sunat hati buat orang itu sebagaimana sebagai kaum muda. Mungkin itu pendeta kita pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini muncul dari faktor empiris. Jadi berdasarkan pengalaman mana Vian pemuka so hilang. Jadi muncul dari pengalaman pribadi. Jadi pendeta sengaja tanya dari jemaat mana walaupun pendeta so tahu. Jadi sebelum menjawab ini pendeta mesti katakan kepada teman-teman yang hadir di Zoom, maksudnya begini, pendeta kasih contoh ke Kalvari Pineleng. Kalvari Pineleng ini adalah satu jemaat yang ketika lomba di FSPG, luar biasa. Begitu Kang Pian? Jadi seringkali mendapat gold champion. Jadi situasi-situasi ini terkadang memunculkan satu sikap bukan mengagungkan Tuhan, tapi mengagungkan diri sendiri. Jadi pertanyaan berkaitan dengan itu. Jadi bagaimana orang mengendalikan orang pediri, contoh ketika dapat juara, orang tetap memuji Tuhan, maka ini terkait dengan pertanyaan tadi dari Penak Geri, bahwa betapa pentingnya hati. Karena itu di Alkitab kan di 1 Samuel 16 tokang itu manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ketika orang ada dalam situasi-situasi juara, nah prinsip yang paling penting orang harus kembali kepada prinsip kira-kira orang mengikuti lomba untuk memuliakan siapa? Untuk memuliakan diri, memuliakan kelompok paduan suara, memuliakan jemaat, atau memuliakan Tuhan. Ketika orang mendapat juara, maka di situ hal penting yang harus orang lakukan kalau menurut pendeta bersyukur, tetapi juga merendahkan hati. Jadi bersyukur dan juga merendahkan hati. Karena tidak sedikit orang yang terbuai ketika juara 1 di FSPG, langsung membangga-banggakan diri atau membangga-banggakan jemaat. Jadi betapa pentingnya bersyukur dan tetap merendahkan hati. Jadi kalau orang belajar juga dari rupa tadi Vian kaitkan dengan ayat yang ke-16 Kang, sunat hati ini menjadi satu metafora yang dijelaskan dalam ayat ini.
kalau dikaitkan dengan konteks-konteks lomba seperti itu, jadi hal-hal seperti itu yang boleh menjadi implikasi-implikasi firman dari ayat ini kalau dikaitkan dengan lomba-lomba. Jadi pendeta jawaban seperti itu. Terima kasih. Kalau masih ada tanggapan, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana, Kak Fian? Oke, Pendeta. Terima kasih. Mau berkembang ada mungkin teman-teman lain. Siapa tahu ada pertanyaan nanti sebentar kalau masih. Oke, Oke, terima Pendeta. kasih. Terima kasih Kak Fian. Teman-teman, tadi pendeta sudah menjawab 3 pertanyaan di sesi yang tadi, dan mungkin karena ini masih ada waktu juga sebelum PA berakhir, diberikan kesempatan lagi bagi teman-teman di sesi selanjutnya ini. Kalau masih ada pertanyaan, disilakan untuk raise hand atau menulis dalam kolom chat. Pak Pendeta izin, ini ada masuk pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan untuk orang semua. Izin bertanya Pak Pendeta, bagaimana dengan praktek mencium batu untuk selamat? Praktek memohon doa dari orang kudus supaya bisa selamat. Sakramen-sakramen sebagai penunjang keselamatan. Bukankah hanya Tuhan Allah sajalah yang layak dipuji, disembah, dan Tuhan yang kita kenal tidak hanya berteofani tapi benar-benar berinkarnasi di dalam Kristus Yesus yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Pak Pendeta, God bless. Dari Levi. Terima kasih. Jadi bagaimana dengan praktek mencium batu untuk selamat, praktek memohon doa dari orang kudus supaya bisa selamat, sakramen-sakramen penunjang keselamatan. Jadi pendeta nak menjawab panjang lebar bahwa jelas kalau orang berpatokan dengan prinsip-prinsip seperti ini, maka akan sangat jelas bahwa ini akan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin yang dijelaskan di Alkitab, Efesus 2 ayat 8 dan 9, prinsip-prinsip yang orang belajar di Alkitab, tapi juga menjadi doktrin penting dalam gereja reform, sola gratia, bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Jadi itu ayat yang sederhana tapi juga punya makna yang sangat luar biasa yang secara otomatis dapat membantah pendapat-pendapat seperti ini, mencium batu supaya selamat, memohon doa dari orang kudus supaya bisa selamat, yang mungkin juga dipercaya oleh aliran lain atau agama lain, dan sakramen penunjang keselamatan. Jelas ini bertolak belakang dengan Alkitab. Pendeta tadi baca Itu sudah keluar. Tunggu, mau. Bentar teman-teman. halo, tes. Pena, dapat dengar? Oke, pendeta. Sorry tadi ada keluar. Jadi siap, aman. melanjutkan pendeta penjelasan tadi. Jadi jelas itu bertolak belakang dengan pengajaran-pengajaran yang sudah orang baca di Alkitab. Tapi juga kalau pendeta kutip tadi ini postingan kan yang di repost oleh, ini berkaitan dengan pertanyaan ini, yang di repost oleh Bro Patrick di postingan Facebook toh, orang bodoh lebih percaya perbuatan baiknya dapat menyelamatkan dirinya daripada perbuatan baik Kristus. Jadi hal-hal seperti ini yang secara otomatis dapat
membantah tentang pendapat-pendapat yang berkaitan dengan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kita selamat. Jadi seperti itu pendeta jawaban. Yang bertanya siapa ketika? Masih ada? Oke, Pak Pendeta. Ini ada Yang bertanya pertanyaan apa ketua? ada dari akun nama Levi. Di kolom chat dia sampaikan terima kasih Pak Pendeta. Terjadi di jemaat tempat saya berasal ada seorang penatua yang mengatakan sama Jokwa masih Ini yang percaya bertanya, Tuhan Yesus. yang bertanya pertanyaan tadi? Iya, masih sama Pak Pendeta. Oh, masih sama. Iya. Tadi dia sampaikan terjadi pada DP jemaat kalau ada seorang penatua yang mengatakan bahwa sama Joko masih percaya Tuhan Yesus, jadi tidak apa-apa kata menurut penatua yang pada DP jemaat. Mungkin kalau ada Levi boleh langsung bicara juga, boleh? Supaya torongnya sambil baku-baku chatting begini, pendeta Lia ada di room tuh yang nama Levi, boleh langsung kasih pendapat, pertanyaan supaya lebih jelas. Toh? Ada di luar ini, pemerintah tidak Ada di membuka luar, penonton Kak. meeting. Kalau pertanyaan begini kan ya pendeta cuma boleh menjawab kalau cuma sampai dibilang sama Joko masih percaya pada Tuhan Yesus. Semua orang kan boleh mengatakan kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi model percaya yang bagaimana yang dia tunjukkan dalam kehidupannya. Kalau dia bilang percaya pada Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan setiap hari dia tidak memahami hal-hal penting seperti ini, apalagi kan doktrin tentang keselamatan itu kan bisa dikatakan tentang doktrin keselamatan kan itu doktrin yang bisa dikatakan doktrin primer kan kalau itu orang belajar. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, berarti dia akan paham dengan baik dan benar bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah, bukan karena ada perbuatan-perbuatan tertentu seperti yang dijelaskan tadi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Boleh, Pendeta. Levi? Sambil chatting kadang kalau Levi di acara. Oke, mungkin dari Kalau ya, ada yang dia. mau tambahkan, pena apa-apa. Oh Orang kan ya, boleh saling melengkapi. Mungkin pendeta jawaban masih belum lengkap, ada yang boleh tambah, ada teman-teman pemuda, ada teman-teman pendeta, kalau ada yang join di ya. Dari room. akun bernama Levi, ya kayaknya dia ini sudah dan sama dengan yang Pak Pendeta sampaikan bagi teman-teman mungkin yang mau memberikan pandangan lain, pendapat, Iya, boleh ya kan Pak Pendeta. Boleh langsung raise hand ataupun em, oke, ada iya. tambahan? Iya. Ya mungkin selanjutnya karena masih boleh Kang Pak Pendeta waktunya. Boleh, Masih sedikit. ada ya satu atau mungkin dua pertanyaan. Iya, soalnya tuh dari Pogja so ada no ini, tapi masih boleh. Ya, silakan teman-teman. 1 sampai 2 pertanyaan lagi mungkin bagi Ya, cuma teman-teman. pertanyaan sih, Ya, pernyataan boleh, jaringan, pandangan mau ya. melengkapi pendeta PW pemahaman tadi boleh, silakan. Masih ada lagi teman-teman, teman-teman pemuda ataupun mungkin ada pendeta-pendeta yang masih pemuda, ada pendeta Arlan, ada pendeta Tessa mungkin yang mau memberikan pandangan, pendapat yang masih seputaran ulangan pasal 10 tentang Ini materi. pendeta Tessa yang form apa? Pena. Ini cuma tebak sih pendeta. Kayaknya Tebak. pendeta Tessa Piri. Coba kalau pendeta Tessa, oh pendeta Tessa Piri, iya. Atau pendeta Pendeta Alvarantung mungkin. boleh bersuara?
pendeta kenal kalau pendeta Tesapiri kenal. Oh iya, satu Jumat ada. Shalom. Oh, iya. Betul ternyata. Betul ternyata penak feeling. Ada lagi teman-teman? Masih single teman-teman ini pendeta Tesa ini. Pian, bagaimana? Atau Masih dari single? Kak Patris masih ada. Masih ada beberapa waktu lagi teman-teman sebelum orang menutup Zoom meeting. Ya lagi diberikan kesempatan Pena Gary. Masih boleh Kang Pak Pendeta Pena Boleh, Gary boleh. tadi? Boleh, silakan. Ya, disilakan Pena Gary. Penak Geri kok dari jemaat mana? Kalau boleh pendeta tahu. Penak Geri. Dari Penak Immanuel Geri. Lola, pendeta. Immanuel mana? Lola. Lola. Oh, Lola. Iya. Hmm. Masih di beranjak dari hal yang tadi pendeta, di mana apa yang pendeta sampaikan tadi mentok di kita harus memiliki pertobatan supaya bisa memiliki hati yang dapat mengasihi Allah dengan murni tanpa dengan semangat legalisme tadi. Nah, kita pikir-pikir pendeta menyuruh orang bertobat juga bisa menjadi hal yang legalistik begitu. Karena kalau memerintah orang untuk bertobat, ya itu bisa juga cuma menjadi satu semangat yang legalis. Kita harus bertobat, kalian harus bertobat begitu. Nah, tetapi mungkin pendeta bisa bantu menanggapi atau teman-teman yang lain. Di sini kita mendapatkan bahwa ada ayat yang berbicara begini. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah, ayat 15. Hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan, ternyata yang mendahului kasih kita kepada Allah ternyata adalah kasih Allah kepada kita. Yang mendahului kasih bangsa Israel kepada Allah ternyata kasih Allah kepada bangsa Israel. Nah, mungkin kasih Allah itulah yang akan membuat hati kita bisa bertobat, berbalik, mengasihi Allah, takut akan Allah tanpa punya motivasi legalisme, harus begini supaya dapat begini, supaya dapat begitu. Nah, ternyata kasih Tuhanlah yang akan membaharui hati kita yang hancur tadi karena dosa, berbalik mengasihi Allah. Dan ya, kalau berbicara tentang kasih Allah, maka kasih Allah yang terbesar adalah tentang pengorbanan anaknya di kayu salib. Nah, mungkin pendeta dan itu mungkin yang bisa, itulah satu-satunya yang membuat orang kita bisa bertobat. Nah, mungkin teman-teman atau Pak Pendeta bisa menambahkan atau lebih memperjelas. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Sebelum ada yang tanggapi, sebelum pendeta menanggapi, kalau ada teman-teman lebih dulu, nggak apa-apa. Ada? Teman-teman yang masuk ke tanggapi sebelum pendeta? Oke, boleh. Ini dari Kak Patris Waluko. Boleh Pak Pendeta? Silakan Kak Patris. Oke, makasih Was kesempatannya, makasih pendeta. Eh, mungkin ya menanggapi tadi apa yang Penagiri diskusikan mengenai dilematis bahwa ketika orang pun mengasihi Tuhan, itu menjadi sebuah perintah yang orang taati, orang pun sebenarnya jadi ya secara terselubung jadi legalis kan, kan? Begitu nah. Kalau hanya sekedar oke ada perintah dan kita taat gitu. Nah,
Sebenarnya yang Penak bilang tadi cukup bagus juga ya tentang bagaimana sebenarnya kasih yang muncul oleh karena mentaati itu itu bukan cuma sekedar karena mentaati saja, tapi harus diletakkan titik awalnya pada kasih Allah, Kang Ben. Bahwa ya oleh karena Allah mengasihi, barulah seseorang bisa benar-benar betul-betul bertobat secara pure, begitu dia bertobat, bukan karena motif-motif ketaatan. Cuma yang harus orang waspadai juga adalah pemahaman tentang legalisme ini kan. Jangan sampai orang kira bahwa setiap kali orang mentaati sesuatu, satu hukum atau aturan, terlepas apakah entah dia memikirkan bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi dia atau dia dari dirinya sendiri, ya, dalam arti tertentu bahwa oh ini karena memang Tuhan menganjurkan untuk pertobatan, maka kita bertobat dan mengasihi Allah. Orang harus perhatikan legalisme ini sebenarnya dari segi juga apa yang menjadi tujuan kan dari ketaatan sebenarnya. Kalau dalam dalam kerangka berpikir reform sendiri kan, orang tetap bisa punya aturan, punya hukum, punya apa hal-hal yang orang harus taati dalam rangka iman Kristen, tapi harus mengingat tujuannya apa begitu. Yang jadi masalah adalah ketika tujuannya adalah untuk mengejar keselamatan atau untuk karena ya dalam arti dan bahwa untuk kita ingin melakukan ini dengan motif-motif dan tujuan yang salah begitu. Sebenarnya kalau dalam arti orang sudah menerima, percaya bahwa oke, kita sudah selamat oleh karena iman yang kita miliki dan kita menjalankan perbuatan-perbuatan tertentu atau hukum-hukum tertentu, itu bukan lagi untuk selamat tapi untuk ya tujuannya untuk memuliakan Allah begitu. Untuk memuliakan Allah lewat iman yang sudah orang miliki. Sebenarnya itu masih bisa juga menjadi jawaban yang final juga untuk pemikiran itu bahwa ya orang tidak harus lari ke betul sekali yang Bella bilang karena Allah mengasihi saya. Karena seringkali orang bisa jadi terpleset dengan pemikiran seperti itu bahwa ya sebenarnya jadi antinomianisme terselubung juga kan. Ketika oh, oke saya sekarang saya mengasihi, saya bebas dari aturan, saya bukan lagi melakukan sesuatu karena taat. Nah, jadi harus jelas, oke, saya ini seorang yang taat hukum, tapi bukan dalam rangka legalis, tapi sebagai orang yang tahu legalismenya dalam porsi apa dulu begitu. Mungkin dari saya itu, Ben. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Patrick. Jadi ada satu kutipan yang pendeta rasa penting, mudah-mudahan itu juga dapat membantu memberikan pemahaman bahwa betul tadi bahwa orang itu dapat mengasihi Tuhan karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu satu prinsip penting. Jadi ketika dikaitkan dengan pertobatan, dikaitkan juga dengan ayat berapa tadi? Ayat 15, kan? Yang Penak Gerida Ambekang, tetapi hanya oleh nenek moyang mula. Ada kutipan yang pendeta baca bahwa pertobatan bukanlah hasil dari kehendak manusia semata, tetapi merupakan buah dari karya Roh Kudus yang memperbarui kita. Jadi pertobatan itu muncul karena memang ada kehendak dari Tuhan Allah yang menuntun kita dalam pertobatan. Itu dapat juga kita kaitkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang predestinasi di Roma 28 sampai 30, secara khusus di ayat 30. Orang yang ditentukan, dibenarkan, itu kan ayat-ayat yang dapat kita kaitkan tentang hal ini. Jadi orang ini tidak bisa bertobat kalau Tuhan tidak kehendaki. Jadi paling penting di sini ketika ada kehendak dari Tuhan Allah menentukan kita mengalami pertobatan, maka kita akan mengalami pertobatan. Jadi semoga boleh membantu menjawab pertanyaan dari Benatua Giri Rengku, pendapat dari Pendeta Evan dan juga Bro Patris tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga Kak Patris. Ya, Penak Gary, aman, Penak.
Oke teman-teman, ini masih boleh Pak Pendeta atau ada? Kalau boleh terakhir Jokang. Iya, oke. Satu lagi mungkin dari kolom chat. Ada pertanyaan dari admin FSPG. Shalom, selamat malam. Pendeta izin bertanya, bagaimana Allah bisa memilih Israel dari segala bangsa? Tampak sangat berpihak. Dan pada saat yang sama disebut sebagai Allah yang tidak memandang bulu atau tidak berpihak. Bukankah ini sebuah kontradiksi yang jelas? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kali ini dan di PA malam hari ini. Dan langsung saja akan dijawab oleh Pak Pendeta. Ini yang bertanya siapa Kang? Dari admin FSPG, Pendeta. Boleh Kak bercerita langsung Jo. Pendeta rasa kaku kalau ada di dalam room kong nyatanya langsung. Biar DP respon kelihatan juga kan Pak Pendeta. Iya. Mungkin admin FSPG berkenan kalau PG siapa ini Dang? boleh mau on cam atau Boleh. ada di acara, kaget acara yang sama ini. On cam dia boleh kon tanya langsung supaya orang lebih enak berkomunikasi ini. Boleh? Oh, cuman pakai PC katanya Pak Pendeta. Nggak ada Oh, webcam. nggak ada webcam. Oke, pendeta akan berusaha menjawab. Jadi pertanyaan bagaimana Allah bisa memilih Israel dari segala bangsa tampak sangat berpihak dan pada saat yang sama disebut sebagai Allah yang tidak memandang bulu. Jadi yang pendeta rasa harus dikoreksi di sini terlebih dahulu orang model pertanyaan. Karena ketika orang berusaha mempertanyakan sesuatu seperti ini, berarti orang akan berusaha mengkoreksi Allah kalau menurut pendeta. Jadi orang kan belajar di Alkitab bahwa Tuhan itu punya hak untuk memilih siapa yang ingin dia pilih. Dia berhak memilih siapa yang ingin dia selamatkan. Jadi bukan karena dikaitkan dengan orang pekebatan atau bangsa Israel pekebatan, tapi itu hak dari Tuhan untuk memilih siapa yang ingin dia selamatkan. Pendeta rasa ini dapat juga dikaitkan dengan doktrin-doktrin yang orang selalu belajar di Tulip, termasuk juga tentang unconditional election, pemilihan tanpa syarat, bahwa ini dapat membantu orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau Tuhan memang suka pilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan, berarti itu memang Tuhan berencana dan Tuhan berkeinginan. Jadi seperti itu menurut pendeta admin FSPG. Terima kasih. Kalau ada tanggapan dari teman-teman, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Adakah tambahan lain dari teman-teman atas pertanyaan dari admin FSPG ini? Mungkin kita Oke, boleh tambahkan, host. disilakan Kak. Ya, makasih, host. Jadi memilih Israel di sini jangan langsung berpikir bahwa Allah tidak punya kasih kepada yang lain ya. Karena sebenarnya pemilihan atas Israel itu sebenarnya adalah representasi untuk seluruh umat manusia sebenarnya. Dia ingin menyatakan kasih kepada semua manusia lewat memilih Israel gitu. Jadi tidak berarti bahwa ketika Allah sudah memilih Israel, yang lain semua dia benci, tidak. Pemilihan Israel adalah sebenarnya pernyataan kasih Allah kepada semua bangsa melalui Israel. Karena dari situ kan akhirnya juga Kristus datang dan menjadi berkat untuk semua orang. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu yang pendeta jelaskan di awal tadi kan tentang Amsegula, tentang bangsa pilihan. Ya, Bangsa betul pilihan sekali. ini berarti bukan cuma bangsa Israel yang dipilih untuk diselamatkan, tapi seperti Bro Patrick sampaikan,
bangsa pilihan di sini maksudnya menggambarkan tentang representasi kasih Allah. Dipilihlah bangsa Israel, kemudian lewat bangsa Israel, bangsa-bangsa lain bisa mengenal tentang Tuhan Allah, pencipta semesta alam, seperti dalam konteks perikop ini. Jadi lewat bangsa Israel, bangsa-bangsa lain bisa melihat, ternyata ini Allahnya bangsa Israel, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan boleh membantu menjawab pertanyaan dari Admin FSPG. admin FSPG. Mungkin ini kita mau bacakan, ada juga tambahan Pak Pendeta di kolom chat dari akun Revort Amos Walangitan. Konteks Roma 2 ayat 6 sampai 11. Oh, sebelumnya Allah tidak pandang bulu, konteksnya dalam hal menghakimi dosa. Dalam Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu dan lain sebagainya. Roma 2 ayat 6 sampai 11 menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, akan dihakimi dengan adil. Tidak ada yang diistimewakan dalam penghakiman atas dosa. Khusus keselamatan memang Allah memandang bulu, memilih bangsa Israel, dan khusus sekarang orang yang beriman kepada Kristus. Oke, telah dijawab oleh admin FSPG. Terima kasih Pak Pendeta dan Bro Patris dengan Penatua Axel. Salam dari redaksi Obor Pemuda Gemim. Ternyata dari Penatua Axel, Pak Pendeta. Ya, untuk Axel. Oke, teman-teman, Pak Pendeta, demikian Oke. tanya jawab dalam penelan Alkitab malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 bersama dengan Pak Pendeta Evan dan teman-teman sekalian. Dan saat ini diberikan kepada Pak Pendeta, mungkin ada closing statement. Sudah ada closing statement. Ya. Dan atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim, bidang pembinaan dan pengkaderan terlebih khususnya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Pendeta Dr. Kandidat Stefanus Mawicere, Magister Teologi, sebagai penuntun PA pada malam hari ini, pada teman-teman sekalian yang bersama-sama dalam penelitian Alkitab di tiap minggunya, khususnya pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai penutup, itu doa tutup, boleh minta kesediaan daripada Pak Pendeta Evan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Di malam hari yang penuh dengan kebersamaan ini, Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami sebagian pemuda Gemim, boleh ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah sekaligus juga dengan PA. Kami belajar bersama-sama di malam hari ini berkaitan tentang kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat berharga bagi kami semua di malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan tuntun kami boleh memahami dengan baik dan benar, tapi juga boleh melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami menjadi generasi muda yang hidup takut akan Tuhan. Dan di saat ini kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pemuda gereja Masih Injili di Minasa, termasuk juga bagi kami yang boleh ambil bagian dalam Zoom meeting ini. Diberkatilah kami semua dalam setiap harapan dan kerinduan kami bersama keluarga masing-masing. Diberkati juga teman-teman yang boleh mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PA ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam aktivitas, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tapi kami juga mohon ampun ketika Engkau mendapati ada dosa-dosa yang kami lakukan, kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman pemuda yang boleh ambil bagian. Tuhan memberkati orang semua. Sebelumnya kalau ada foto bersama Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin sebelum selesai, tolong mau foto bersama dulu Pak Pendeta. Oke, silakan.
Oke Teman-teman teman-teman, boleh buka cam semua. ya boleh on cam, tunjukkan senyum terbaik teman-teman pada malam hari ini. Nggak lama, Jok. Bahasa Hmm. bunyi sedikit. Orang mau Oke. foto bersama, disilakan teman-teman untuk on kamera di device Waduh, ada teman-teman masing-masing. Apri ikuti. Ya, ada senior Kak Prino. Oke. Kamu hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi obor-obor. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Thank you semua. Tuhan berkati. Ya, Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus Makasih memberkati. Pak Terima Pendeta. kasih Pendeta Evan. semua. Kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan Terima berkati Pendeta Evan. kasih Pendeta Evan. Terima kasih Pendeta Terima kasih Tessa. pendeta. Terima kasih.